Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Yafqahu qawli amma ba'du. Kula poso. Niki nyuwun sewu bapak-bapak yang di sini pindah mriki mawon dan mboten nutupi mereka. Mriki mawon. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, takmir masjid, takmir musola, ingkang estu kaula takzimi. Hadir di suatu majelis yang bernilai ibadah. Maka panas siang hari ini saya doakan menjadi wasilah sejuknya surganya Allah. Mumpung ini bulan Rajab, di mana di dalamnya Allah menurunkan banah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minimal ada beberapa hal yang kita mintakan di dalam doa tersebut. Yang pertama, fid dunya hasanah. Kita minta kepada Allah, semoga kita semuanya diberikan dunia yang baik. Amin. Dunia yang baiknya itu dari semua wasilah. Yang penting halal. Siang hari ini contoh. Ada yang ngaji, ada yang jualan. Berarti apa? Orang bisa jualan gara-gara ada wasilah pengajian. Yang duit. Betul Bu? Fokusnya duit. Berarti duit lebih penting daripada wong lanang. Kesimpulannya wong lanang ora penting. Luwe penting duit. Makanya Gus Miftah bagi-bagi duit jadi masalah. Kenapa Bu? Ibu-ibu di sini minta dibagi duit, itu berarti nambah saya masalah. Masalah kemarin baru selesai, masa saya kena masalah lagi? Saya bilang, masuk surga. Khusus panitia kita doakan masuk surga pertama kali. Berangkat setelah sholat asar, amin. Jadi bareng asar modar. Surga itu syaratnya apa Bu? Ternyata surga itu punya syarat. Syaratnya surga itu adalah kematian husnal khotimah. Semua yang hadir mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Saya baru pulang umroh Bu. Semua yang hadir saya doakan. Mudah-mudahan semua dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Syaratnya apa? Istiqomah. Orang istiqomah itu juga punya syarat. Syaratnya apa? Perjuangan lancar. Perjuangan lancar itu juga punya syarat. Apa syaratnya? Ekonomi mapan. Ekonomi mapan itu juga punya syarat. Apa persyaratannya? Punya usaha, punya pekerjaan. Jadi kalau mau dunianya baik, akhiratnya baik, rantainya itu seperti apa? Punya pekerjaan, ekonomi mapan, perjuangan lancar, ibadahnya istiqomah, matinya husnul khotimah, jannah. Itu rangkaian Pak.
Makanya salah kalau orang mengatakan begini, rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Siapa yang bilang rugi dunya ora dadi apa-apa? Masalah. Panitia blubok pengen bikin pengajian. Kalau rugi dunia, ra kuat nyewa tendo, ora kuat nyewa son, ora kuat ngundang kiai. Berarti apa? Di dunia itu harus bahagia, Pak. Dan tolok ukur di dunia itu kebahagiaan salah satunya adalah dengan maisah ekonomi. Pengen ekonominya baik ya harus bekerja, harus punya usaha. Bu, kalau perempuan itu harus bekerja apa enggak? Apa matur sing? Apa itu matur sing? Mangan turu matur sing. Mangan turu. Perempuan itu boleh bekerja apa enggak? Boleh. Perempuan itu harus bekerja apa enggak? Jawabannya enggak. Kalau ditanya boleh bekerja apa enggak? Jawabannya boleh. Tapi kalau harus bekerja apa enggak? Jawabannya enggak. Soalnya Kanjeng Nabi itu membagi rumah tangga itu dalam dua hal, suami istri. Nabi membagi keluarganya Siti Fatimah urusan dalam rumah, Sayyidina Ali urusan luar rumah. Itu artinya kalau istri itu harus bekerja, lebih baik kerjanya dari dalam rumah. Namanya home industry. Kalau laki-laki harus bekerja. Kalau saya dulu beda, Bu. Saya menikah langsung melarang istri saya untuk bekerja. Maka saya bilang, perempuan itu akan menjadi ratu bila menikah dengan lelaki yang tepat. Dan laki-laki akan bisa menjadi raja bila memperlakukan istrinya seperti ratu. Kalau orang Suradadi beda. Perempuan Suradadi akan menjadi ratu bila hidup di Segoro Kidul. Berarti kelasnya kayak Nyi Roro Kidul. Saya bilang sama istri saya, geng. Begitu menikah, saya bilang, hari ini kita bertukar tulang. Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Istri saya tanya, caranya gimana, Bah? Kamu nggak boleh bekerja. Padahal saat itu saya nggak punya pemasukan, nggak punya pekerjaan, nggak punya uang. Tapi saya sudah punya keyakinan saya bisa membahagiakan istri saya. Karena saya punya prinsip, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Setuju, Bu? Rungok kek wong lanang. Kenapa, Bu? Gantian. Gantian apa aneh? Ora katon. Orang puasa malah disuruh berdiri, malah lihat penjual es teh. Rasanya nih gue clear kayak dia. Panas, kipasnya adem. Kan tulang tulung. Saya itu dari dulu, kita calanang ya, akan Daniel. Kamu sekarang boleh miskin, tapi kamu nggak boleh punya mental miskin. Terutama di hadapan istrimu dan anakmu. Jangan pernah berkeluh kesah berlebihan di hadapan istrimu dan anak-anakmu. Jangan nih wong lanang, gagah. Apa mana wong lanang masalah ekonomi nangis dengar bojone. Beh.
ora pantes. Betul Bu? Masa gondrong nangis? Kayak saya tadi kepalanya pusing, perutnya mules, masuk ke sini jalannya, ya Allah. Gelobak, gelubuk, delane bosok temen ya. Kepala saya pusing, perut saya mules, saya mabuk, saya batin, masa gondrong muntah deh. Ora pantes. Menangkap kadal di tengah ladang. Bupati Tegal, kok jalanmu banyak berlobang? Betul Bu? Itulah bedanya Tegal sama Jakarta. Kalau Tegal banyak jalan berlubang. Kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Saya dari dulu anti untuk sambat di hadapan anak dan istri mengeluh, Pak. Jangan boleh. Laki-laki itu kawam. Coba bayangkan, kalau suaminya sudah suka mengeluh, bagaimana dengan mental anak dan istrinya? Makanya jangan mengeluh. Wong lanang hadapi. Yang menjadi problem hari ini adalah kita itu nggak percaya terhadap rezeki yang dibagikan oleh Allah. Padahal mohon maaf, nggak mungkin Allah memberikan hidup tanpa menyiapkan perbekalannya. Betul Bu? Kalau saya mau kasih analogi sederhana seperti ini. Kita hidup di dunia itu atas kemauan kita atau atas undangan Allah? Dijawab. Kita itu hidup di dunia kemauan kita atau karena undangan Allah? Kalau kita diundang oleh Allah, siapa yang bertanggung jawab atas hidup kita? Allah. Contoh sederhana, Gus Miftah datang ke Blubok atas kemauan Gus Miftah apa atas undangan panitia? Berarti yang bertanggung jawab sama Gus Miftah siapa? Rongok kayak panitia. Makanya saya nggak perlu mikir sangu. Saya nggak perlu mikir sangu. Karena yang mikir sangu adalah panitia. Kalau Gus Miftah mikir sangu, malah nanti dikira panitia. Makanya kewajiban saya itu tidak mikir sangu, tapi menerima. Saiki cangkeme badok, ya Allah. Nanti wong poso marcep. Karena aku jadi ingin. Masa aku membatalkan puasa gara-gara makananmu? Mboten, lha kula kuat. Karena saya sudah puasa Daud 9 tahun. Sehari puasa, sehari tidak. Jadi kalau saya hari ini ditakdir oleh Allah kuat, itu karena saya rajin puasa. Saya ditanya sama istri saya, ini Bu, tentang kenapa saya berpuasa. Istri saya tanya begini, Beb, kenapa kok Bebek rajin puasa? Saya jawab, iya Mama. Kan istriku cantik. Lah daripada orang blubuk dipanggil Mama, tongkaknya meletek-meletek. Kira pantas. Assalamualaikum Papa, iya Mama. Mama kemana? Ngising Papa. Papa kemana? Nimpal teletong. Ditanya begini ya. Ini pengalaman saya ya.
Abah itu kan sekarang dianggap orang sukses. Ya walaupun nggak banyak duit punya. Walaupun nggak mewah mobil punya. Walaupun nggak megah mobil ada. Kenapa kok masih mau tirakat? Kok masih rajin puasa? Saya jawab, hidup itu tidak hanya berpikir tentang kita, tapi harus berpikir tentang orang lain. Saya bilang, kalau hidup itu hanya sekedar hidup, nggak ada manfaatnya, berarti kita sama dengan monyet. Monyet itu hanya sekedar hidup. Orang no bedane karo wedhus. Wedhus kae yo mangan ning ra ono manfaate. Berarti kalau hidup kita hanya sekedar hidup dan gak ada manfaatnya, berarti kita kalah sama wedhus. Bahkan sekarang banyak perilaku manusia Pak, kalah sama anjing. Kemarin status saya viral. Gara-gara saya mengatakan apa? At'imil kalba salasa ayamin. Sayang sakafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, anjing itu akan mengingatmu selama 3 tahun. Wat imin nas salasa sanawatin, sayang sakafi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Asu dipakani 3 dina kelingan 3 tahun, menungsa dipakani 3 tahun lali 3 dina. Berarti api asu napa api wong? Luwe api asu apa wong? Ya tapi kamu ngomong asu jangan lihat aku. Masa asu gondrong? Bu, tak kasih tahu. Ini kasihan amat kipas-kipas ya. Tak kasih tahu. Cangkemmu STS. Soalnya saya tuh punya pengalaman buruk ya. Kalau saya beli satu, yang lain ribut. Kalau semuanya dibeli nggak jadi pengajian, malah rebutan es teh. Es teh kamu itu nggak laku bukan karena dia nggak haus, tapi mereka nggak punya uang. Iya. Sebenarnya ingin. Ini kalau saya beli semuanya, ini malah nggak jadi pengajian. Rebutan dodolan. Wes sone bosok temen ganti-ganti suara. Untuk apa? Pak Kiai puasa suruh minum es. Soalnya goblok temen ya. Gue mau selawatannya soalnya gini. Alah parah le. Yes, ora ketok apik suaramu. Wis dasare suarane pas-pasan. Soalnya bosok temen. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu. Saya ditanya, kenapa kalau sekarang Abah dianggap sukses masih sering puasa? Tak kasih tahu rahasianya. Mumpung ini panas-panas, mudah-mudahan menjadi kabar gembira untuk kita semuanya. Kenapa Gus Miftah itu rajin puasa? Karena saya merasa sukses seseorang itu atas doa orang lain. Yang pertama, mulyane anak mergo tirakate wong tua. Kemudian apa? Kemuliaan seseorang karena bantuan dan doa dari orang lain. Mungkin salah satu di antara ibu-ibu yang senang sama Gus Miftah, habis sholat kirim Fatihah untuk Gus Miftah. Mudah-mudahan Gus Miftah sehat, sukses, Al-Fatihah. Pertanyaannya, dengan apa saya bisa membayar jasa baik jenengan? Ternyata banyak cara. Salah satunya apa? Orang puasa itu dakwatus shaim mustajabun. Doanya orang berpuasa itu mustajabah. Maka saya niat puasa itu niatnya apa? Saya tirakat dengan doa apa? Semoga anak saya, santri saya, dan semua orang yang pernah ngaji bersama saya, Allah angkat derajatnya. Termasuk orang Suradadi. Loh,
Kan kecamatan ini Suradadi. Sing teko ora blubuk tok ala egois temen. Pengajian gawe son elek wae gaya. Ya ora salah tukang sono bayare titik. Ndongake Suradadi blubuk iya. Iki Pekalongan. Katon raine kae sego megono. Apa? Lontong tahu. Ini pengajian lontong tahu maning. Yo nyong dadi kelingan lontong tahu. Lontong tahu ana lontong sate ra usah galau. Pilih Gus Miftah wae. Prabowo. Ya berarti beda ya. Lontong tahu ana lontong sate ra usah galau pilih tutu semur diwadahi gelas dawuhe Gus Dur Pak Prabowo paling ikhlas lah kayak gitu mancing-mancing bae beda maning iwak bandeng ana iwak sepat Pak Kiai gandeng muga-muga bojone sehat cangkem ini papat kamu wis nyanyi lontong tahu udah kamu nyanyi nanti tak sangoni santai baik mangan bae nabu ya kepri. Yuk. Selawat dulu ben adem ya. Ini namanya hadrahmu apa le? Al-Mungsidin. Dari Pekalongan. Inilah dia hadrah Al-Mungsidin dari Pekalongan yang amplopnya belum jelas. Ngaji ra as-as wae cangkeme ya. Apa gini aja. Semua dagangan tak borong tapi saya langsung pulang. Gak apa-apa. Tak beli semua, silakan dibagi saya langsung pulang atau saya ngaji. Rungakna. Saya nggak apa-apa, tak beli semua tapi habis beli saya pulang. Ora apa-apa. Milih tak dom es teh aku pulang apa lanjut ngaji. Yes. Ya bocah terus sangone dhisik mesake kepanasan ya. Badhe keliling sajadah. Oh. Doa apa? Sholawat apa doa? Inyong diundang kene kon ngaji apa kon ngemis ya? Oh panitia. Udah berarti selawatan lagi sambil bagi kotak infak. Udah Gus Miftah sedekah. Andi ajudane inyong ya goblok temen ya. Wes panitia siap-siap. Ayo le, sholawat apa le sing apik le? Nah, sampai Kanjeng Nabi. Sini. Saya tak nyumbang.
Yang pengen ngerti, masa anak minuman anaknya laka-laka. Ya Allah 2000. Nonton yang gantengin pakai 2000 ambune kotang. Kayaknya kayak kiesel. 2000 maning, ya Allah. 2000 maning. Gus Miftah nyumbang siapa? Nyumbang berapa kota infaknya? 500. Sejuta. Cilik temen ya. Ya nyumbang. Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas temen ya, pinter temen ya. Maning. Pira maning? Sejuta maning. Cie pengen cie. Tadi minta berapa? 500? Udah, tambahin 500. Loro, telu, papat, 5. Wis. Maning. Iki ngampe tukang syuting ngomong money politik tak giyebuk ndase. Kota infak. Infak laka-laka. Bocah hadro sangoni. Sangoni sejuta, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gitu ku sego megono. Siapa maning? Jelok kabeh. Mari kita akhiri pengajian kita sore hari ini. Karena saya dirampok sama orang laka-laka. Ayo le, selawatan sampai kanjeng Nabi le. Ayo le. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Jaga Nabi Muhammadin yake ana ikbakan. Kita islan rola samaulat tahun
ختم الأول الهري ختم الأول Maulana Malik Ibrahim Sunan Amal Radan Mansur Diri محمد اليقين Sunan Punai Maulana Batum Sunan Najatara dan Qasim Sunan Kali Jogora dan Syahid Sunan Muria dan Umar Sunan Kudus Jafar Sadiq Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشني ودرجي أثبت يدي رد الألام يا أهل الجود والكرم والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشني ودرجي أثبت يدي رد الألام يا أهل الجود والكرم والكرم Ya Rasulullah salamun عليك يا ربي عاشني ودرجي أثبت يدي رد الألام يا أهل الجود والكرم والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشني ودرجي أثبت يدي رد الألام يا أهل الجود والكرم والكرم Ala Nabi Muhammad. Lanjut. Lanjut ngaji napa tuku es teh? Kalau tuku es teh saya pulang, kalau ngaji ya saya ngaji. Bagus. Cangkem melu ape keloron. Ya sing apik jan loro. Sing apik kelorone, yen jan sing apik keloro ya. Apa Bu? Bisa nggak jamin kalau saya borong nggak ribut? Ah, mesti ribut. Iki yang apa manis sampe dibrok gila lho, tahun gila. Iki lho. Apa aku cangkem nguntal sama nembane? Iki maning. Dodol baik kana ya. Hah? Oh, belum yang belakang, saya beli langsung maju semua. Kan bikin ribet pengajiannya. Ngaji ya? Oh, rasa ganggu sih bakul. Bakul baik. Kewajibanmu dodol. Sing nekake pembeli kuwi Allah, bukan Gus Miftah. Kok kamu ngarep-ngarep sama aku? Aku aja belum amplopan sudah dirampok. Saya curhat matane curhat. Saya besok tanggal 21 Januari tablik akbar dan konser bersama Denny Caknan di Tegal di lapangan Pancasila. Nanti saya mau nyanyi ngomong jalukmu piro bayar kayak sugih ya. Kayak iki mangan bae keprimen cangkeme. Oh. Niki kula wenehi donga supaya uripe kepenak. Kula gadah keyakinan insyaallah uripe kepenak, matine kepenak. Niki kula ijazahke dongane Imam Abil Hasan As-Sadili. Ayo diwaca. Bismillahirrahmanirrahim.
Sanggon-gon ya ndonga tangane kayak itu kempit kayak primen. Saya doakan semuanya kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Sekali lagi, Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Mau tahu artinya apa? Ya Allah Gusti, saya bermohon kepadamu, luaskanlah rizkiku, tapi jangan sampai dengan rezeki itu menutupi akhiratku. Ya Allah Gusti, saya bermohon kepadamu, luaskanlah rezekiku, tapi jangan sampai dengan rezeki itu menutup akhiratku. Niku jenengan waca setiap bar salat. Pengen luwih cepet mandi, ditambahi sholawat. Bocah hadroh tak kandhani. Sedina bojoku maca sholawat nggih aku ping pira le. Ben wong kene tertarik maca sholawat minimal kaya bojoku. Tak wenehi ngerti. Lak kula 1000, kok mung 1000. Saiki deloken bojoku sholawate ping pira. Ben ngerti Pak, ternyata kabeh ki ana prosese. Lirene cah hadroh diwaca siji. Diwaca ping pira? Ini setiap hari minimal seperti ini. Yang kok tak sangoni santai baik. Masalah. Coba dibaca. Istrinya Gus Miftah setiap hari baca selawat, ini dibaca. Tasbihnya berapa kali? 26.500. Ini kemarin WA saya baru jam 9. Sudah 26.500. Biasanya kalau sampai tidur, istrinya Gus Miftah sholawatan 30.000 kali. Setiap pagi setelah duha, baca Fatihah 1000 kali. Fatihah tok ping 1000. Sholawate 26.500. Ya bojone kiai ya seje ya beda. Padahal bojone Mariati. Maksud saya, oh cangkeme, bojone kiai ora luru duit. Lari kan dodolan karo sholawatan. Makanya dodolannya ora payu. Oh ora sholawatan. Ngayal tak ekrek kayak kiai. Seng kesuh ya nyonge ya. Mendina le. Maka saya bilang, istri nggak usah bekerja, kamu di rumah cukup banyak sholawat, banyak Fatihah. Bojone nyong manut ya. Bojone nyong duwe duit tapi ra iso nganggo duit. Beda karo wong blubuk-blubuk. Orang duwe duit gawane ngentengke duit. Nganti rupane kaya duit. Arepe turu sing dipikir duit. Tangi turu sing dipikir duit, makan ngaji sing dipikir duit, pengajian jaluk duit. Siapa? Al Mungsidin. Kalau saya bilang sama istri saya, kamu gak usah bekerja, sudah sholawat saja. Dan istri saya itu Mbak, tak kasih tahu ya, mungkin ini salah satu kebaikan yang bisa saya sampaikan. Istri saya itu nggak punya teman-teman keluar. Gabung WA group bunyai saja istri saya keluar. Saya tanya, kenapa kamu keluar dari WA group para istri kiai? Isin bah. Isin keprimen? Yang dibahas mau seragam. Pengajian ketemu di mana yang dibahas dress code. Pertemuannya makan di mana. Istri saya nggak nyaman Bu. Makanya nggak ada teman saya itu punya CS. Kok ke mall sendiri, ke pasar sendiri. Istri saya nggak pernah ke mall kecuali saya temani.
Ternyata itulah yang kemudian membuat usaha saya itu lancar, ngaji saya itu lancar. Karena istri nyong raneka-neka, nggak pernah ke mall, nggak pernah ke pasar, tapi tiap hari paketan datang terus. Saya ini kalau ngaji kayak seperti ini, seminggu 10 hari baru pulang. Istri saya di rumah tak kasih uang, tak kasih ATM. Begitu saya berangkat pulang, ATM-nya isinya masih tetap utuh. Kenapa? Nggak tak kasih PIN-nya. Ora kelong. Istri saya itu kalau punya barang mahal, Duk, itu bukan karena beli sendiri. Karena saya belikan. Kalau beli sendiri nggak mau. Eman-eman bah uangnya. Saya punya mobil untuk ngaji, istri saya di rumah. Nggak pernah bah, mbok saya dibelikan mobil. Saya nyimpen uang di laci, istri saya bisa buka. 1.000 rupiah pun nggak akan pernah kurang. Nggak pernah minta. Makanya saya itu punya prinsip Pak Kiai, ngapunten. Saya itu kalau mau memberi, memberi saja. Tapi kalau ada orang minta-minta, malah saya nggak suka. Karena otak saya ini otak preman. Saya dulu tinggal di terminal bersama para preman. Preman itu istilahnya meras. Jadi kalau ada orang minta, saya itu merasa diperas, malah gak pernah mau ngasih. Tapi kalau saya tahu itu orang butuh, pasti saya kasih. Kemudian yang kedua apa? Saya menghindari utang piutang. Saya nggak mau utang dan saya juga tidak mau ngutangkan. Kenapa? Karena hutang itu bisa merusak persaudaraan. Betul Bu? Orang itu kalau mau hutang wajahnya lebih manis dibandingkan madu. Tapi kalau disuruh bayar wajahnya lebih bengis daripada Israel. Masuk. Faktanya begitu. Betul Bu? Kalau mau utang melas, disuruh bayar malas. Hati-hati. Kalau nggak pernah ketemu, tahu-tahu datang, Bapak, sekarang sukses ya, hati-hati. Tanda-tanda. Kayak saya begitu agak sukses, saya sekarang Gus Miftah keren sukses. Kok lupa sama kita? Saya jawab, dulu saya susah, kamu kemana, Cok? Wes yang ngono lho, kok kowe dadi wong sukses, dadi wong kondang. Wis mau sing ra kenal kabeh ngaku kenal, yang tadinya jauh ngaku dekat. Betul Bu? Kemudian penyakit yang ketiga apa? Hasud. Kalau ada orang sukses, orang punya duit, orang mapan, mulai timbul iri, dengki, hasud. Kita beli pemanas, tetangganya kepanasan. Kita beli kulkas, tetangganya kedinginan. Kita beli mobil, tetangga ikut-ikutan naik mobil ambulan. Kita beli rumah, ikut masuk rumah sakit. Kita beli tanah, ikut beli tanah kuburan. Terus mulai cerewet. Saya itu paling nggak mau Bu, soal utang piutang. Karena saya ada satu hadis, ini kaitannya dengan haul, kaitannya dengan orang mati. Saya kasih tahu betul itu. Jangan sampai kita mati masih punya hutang. Maka kalau bisa ngempet, apalagi utang yang nggak penting. Kalau memang jenengan yang hadir ini mohon maaf, nggak punya beras sama sekali, nggak bisa masak, jangan utang. Sekarang minta tak kasih. Tapi kalau kalian utang untuk beli motor, beli mobil, beli rumah, itu goblok. Punya motor bisa dinaiki. Kebelet pengen naik mobil. Akhirnya motornya dijual untuk DP uang muka beli mobil. Setiap berangkat pengajian naik mobil, di starter unine dit wong motor kredit. Kayak anak kendang ditabuh jimbene, entek dite. Nah, malah kene jawab endi duwite. Saya itu kalau ada orang datang ke pondok Bu, saya mau utang Gus. Untuk apa? Untuk nambah beli mobil untuk uang muka. Ya Allah. Saya langsung ngelus dada Pak.
dadanya istri saya. Ya Allah. Masa ya dadanya bakul gorengan. Ini perlu dibiasakan, jangan sampai kita hidup hanya memperturuti gengsi. Ini yang mau menikahkan anaknya saya kasih tahu. Anak-anak saya mau nikah tanggal ini. Nikah itu murah. Yang mahal gengsi. Betul? Nikah di KUA itu Bu gratis. Enggak. Kalau mau datang ke KUA gratis. Kalau ada yang suruh bayar tuh KUA-nya enggak beres. Kalau datang ke rumah Anda bayar administrasi itu lumrah. Tapi kalau nikahnya di KUA undang-undangnya gratis. Mas kawin, enggak usah mahal-mahal, Duk. Saya dulu nikah itu enggak bisa buat undangan, enggak bisa beli catering apa adanya. Tapi ternyata kemewahan pernikahan itu bukan jaminan hidupnya akan bahagia, betul? Gayanya kalau nikah mas kawinnya mahal, beli cincin, 2 bulan cincinnya masuk penggadaian. Cie. Ada yang seperti itu Bu? Banyak. Gayanya mau nikah atas nama membuat bahagia anak Pak. Dibela-belain utang. Masuk ke bank utang. Nikahnya di hotel berbintang. Setelah pernikahan ternyata bangkrut. Karena kelasnya orang blubuk-blubuk. Nyumbang 50.000, anaknya 10 diajak semua. Badok kabeh. Orang nyumbang, tuku badokan. Saya itu demi Allah nggih. Istri saya itu didandani, make up. Sewa baju pengantin. Saya enggak sewa Mas. Duitnya enggak ada. Jadi istri saya didandani, saya enggak. Cuman pakai peci, pakai sarung. Kan yang penting bukan sarungnya, tapi ilmunya goblok. Isinya kan aku malu. Saya pas nikah itu, Nduk. Teman saya, hari berikutnya teman saya, konco dolan, nikah ning hotel, Kang. Hotel bintang 5 saya diundang. Yang datang mobilnya mewah-mewah. Pernikahannya megah. Yang nyumbang pejabat-pejabat, Pak. Saya datang sama istri saya naik motor butut punya mertua saya. Istri saya malu-malu, saya bilang kamu gak usah malu-malu. Kalau memang jatahnya punya, kita pasti punya. Kamu gak usah iri dengan rezeki orang. Semuanya sudah tertakar, gak mungkin tertukar. Karena kita berada di atas bumi yang sama dengan rezeki yang berbeda. Gak usah ngiri. Istri saya akhirnya gak ngiri, tak tuntun. Ayo Rene, melaku, rasa isin. Wah, sandalnya jepit. Neng hotel sandalnya jepit. Bojone nyong tasnya kresek. Ora apa-apa. Saya sarungan. Kan yang penting bukan sarungnya, tapi malah titik cangkem ya. Kayak kancane nyong banji malah nyanyi. Burung gelatik, burung pipit. Saya cantik tapi punya titit. Masuk Bu, resepsinya orang kaya. Saya sehari sebelumnya nikah nggak kuat catering. Masak apa adanya. Ini di hotel makanannya serba ada. Setelah berjalan 20 tahun kemudian saya ketemu dengan teman saya yang nikahnya di hotel bintang mewah. Berbintang mewah. Apa yang terjadi Bu? Sekarang hidupnya lebih enak saya daripada teman saya yang nikahnya di hotel. Kemarin dia datang ke saya, Gus, saya tolong dipinjemin uang. Saya bilang, kamu nggak perlu pinjem, cukup tak kasih saja. Nikahnya mewah, sekarang hidupnya susah. Saya dulu nikahnya susah, sekarang hidupnya. Pilih mana? Makanya mbak-mbaknya jangan bangga kalau ada cowok datang ke kamu naik mobil. Itu pasti mobilnya bapak paling rentalan. Persoalannya orang tua itu lucu Pak. Kalau anak ceweknya didatangi sama cowok bermobil, ibunya matanya langsung hijau. Langsung melotot. Betul?
Tapi lah sing tekan nganggo motor butut, disiak-siak. Nah, betul? Laka-laka. Jadi laka-laka kan artinya apa sih? Oh, enggak ada lawan. Miftah, laka-laka. Oh. Enggak ada lawan. Oh, bener. Laka-laka itu enggak ada lawan. Miftah, laka-laka. Anyar ya, laka-laka. Saya kemarin dilaporkan ke Bawaslu pelanggaran money politik. Diperiksa saya Bu di pondok. Saya itu sodako dari dulu, kenapa malah diperiksa? Ternyata Allah nggak mungkin melihat hambanya didolimi. Tadi malam sudah keluar keputusan dari Bawaslu. Gus Miftah dinyatakan tidak bersalah. Saya hari ini mau posting nanti di media sosial. Karena saya dipastikan tidak bersalah, saya akan posting Gus Miftah laka-laka. Penyakitnya kita itu satu, Nduk. Bu, apa penyakitnya? Ini bahasa lama tapi masih saya pakai. SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangganya yang punya uang, kenapa kita yang ngitung? Betul? Gus Miftah ke duitnya pira, mobilnya pira, bojone nambah apa? Ora. Kira-kira Gus Miftah nambah istri apa enggak? Yang jawab nambah pasti janda. Iya. Karena dia berharap sama aku. Ternyata bakule gorengan. Bakule gorengan umurnya swidak. Inyong rabi. Ya inyong modern disit. Ya inyong bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Gus Miftah mati, ya ora laka-laka maning. Ngaten lah Bu nggih. Apalagi ini musim politik lah. Kulo yakin kita itu pasti berbeda. Ono sing padha, ono yang berbeda. Tapi jangan sampai kita itu berbeda pilihan mencari-cari kesalahan orang, betul? Arep seneng karo Mas Ganjar ya silakan, seneng sama Mas Anies ya silakan, seneng sama Prabowo silakan. Saya itu dengan Mas Ganjar ya kenal, dengan Mas Anies kenal, dengan Mas Prabowo kenal banget. Jenengan yang milih Mas Ganjar tetap saudara saya, betul? Jenengan yang milih Mas Anies tetap saudara saya, betul? Wah kita sama-sama orang Islam, sama-sama orang Indonesia. Kenapa cari-cari kesalahan orang terus? Menjelek-jelekan orang. Makanya tadi saya bilang, anjing sekalipun tidak akan pernah menggigit orang yang menolongnya. Sekarang hanya gara-gara beda pilihan, hanya gara-gara beda, kita malah menggigit orang yang menolong kita. Berarti kelasnya kalah sama anjing. Itulah bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia. Di Amerika anjing seperti teman, di Indonesia banyak teman seperti laka-laka. Tegal dilawan. Laka-laka. Sing ngajari nyong biyen cangkem ngapak siapa? Sing mana tongkat kie. Entus. Salah satu yang saya contoh kenapa saya itu dermawan, almarhum Ki Entus. Yang ngajari saya kalau sowan Habib Lutfi, kalau tabarukan ngasih amplop sendiri abah dan mamah, itu Ki Entus. Abah itu kalau dikasih orang Pak untuk perjuangan, untuk kanjus sholawat, untuk macam-macam. Kalau mamah untuk urusan dapur, itu yang ngajari Entus. Entus itu guru saya dermawan. Entus itu ngaji sama saya kitab hikam. Tapi saya belajar menjadi orang loman kepada almarhum Entus. Makanya kenapa tongkat saya itu banyak dikasih Abah Lutfi, dikasih siapa. Yang sering saya pakai tongkat dari Ki Entus. Ini dulu Pak. Sebulan sebelum beliau meninggal, saya dikasih, Gus dipakai. Kenapa?
Saya waktu itu habis sakit. Saya pengajian sama Abah Lutfi di Tegal. Meresmikan masjid. Saya pucat karena saya habis sakit. Tongkatnya dibawa untuk bersandar. Maka saya bilang, kalau kamu nggak punya tongkat untuk bersandar, masih ada dia untuk bersandar. Iya. Laka-laka. Ternyata itu pertemuan terakhir saya sama almarhum Ki Entus. Sebulan kemudian beliau meninggal. Sampai saya datang belum dimandikan, Pak. Saya datang langsung tak mandikan. Setelah itu saya berjanji, pengajian kemana-mana tongkatnya saya bawa. Tujuannya apa, Pak? Kalau pengajian saya ada pahalanya, saya minta sama Allah almarhum Ki Entus dapat jariyahnya. Karena yang ngajari saya loman sedekah itu almarhum Ki Entus. Entus itu kalau wayangan paling mahal dalang se-Indonesia, sedunia itu Entus. Itu putra Tegal, tepuk tangan untuk Tegal. Tegal kan sama dengan Gus Miftah, laka-laka. Itu kalau wayangan, Li. Waktu itu loh ya, Mas Entus itu sudah dibayar 200 juta. 250 juta, 150 juta. Pertanyaannya, apakah uangnya hanya dimakan almarhum Ki Entus? Enggak. Itu dalang-dalang, pelawak, teman-temannya Mas Entus yang nonton wayang, semuanya dikasih uang. Sehingga kadang-kadang tanggapannya 200 juta, yang dibawa pulang nggak lebih dari 50 juta. Sampai dia mati itu nggak punya apa-apa, Pak. Kenapa? Karena dermawan. Betul, Bu? Pas mau nutup lokalisasi, apa? Peleman. Kuwi ngajak Inyong. Kan Inyong kayak ini telembok. Ya laka-laka. Emang masih ada kok mampir? Oh masih? Oke. Bersama Al Muksidin. Saya ngaji, mereka milih. Ayo. Coba panitia sini. Tanya kalau masih ada lokalisasi Peleman. Mbak-mbaknya ada berapa? Butuh mukena apa enggak? Kalau butuh saya kirim mukena. Ben sholat. Kayak binane Inyong, lokalisasi di Pasuruan. Inyong kirim. Rukuh 580. Ramadan mereka masih bekerja. Tapi sebelum bekerja mereka sholat taraweh terlebih dahulu. Berjamaah menggunakan mukena dari Gus Miftah. Rambong taraweh, ya kerja maning. Saya tanya, laku apa Mbak? Enggak Mbak, laku bah, alhamdulillah. Kok bisa? Iya berkahnya Abah. Miftah laka-laka. Makanya mohon maaf, kita itu berdoa minta kaya, Bu. Bukan untuk kita nikmati sendiri, betul? Supaya kita bisa berbagi dengan orang lain. Maka saya kasih tahu, Gus Miftah itu banyak memberi bukan kaya. Tapi karena saya tahu betapa susahnya orang menderita. Aku gini lah isuk ning pondok, pas saya bisa pulang, dan saya pas gak puasan Daud, saya biasanya naik sepeda. Gue aku mesti nggawa duit. Kok pulang sepedaan duit saya masih tersisa, aku nangis nih. Kenapa enggak saya habiskan di saat banyak orang butuh pertolongan saya? Itu bukan karena saya kaya, Bu. Tapi karena saya sudah terbiasa. Contoh, di Prancis tahun kemarin, saya sama istri saya. Di depan gereja di Prancis, Bu, tempatnya agak tinggi. Ada manusia silver, ngemis. Manusia silver. Kayak di Tegal kan ada manusia silver tuh. Saya datang, bapak pengemisnya tak kasih 100 euro. Itu kalau dirupiahkan sekitar 1.800.000. Orangnya tadinya diem, ngasih saya 100 euro. Langsung loncat ngejar saya. Kenapa saya bilang? Anda siapa? Emang kenapa? Selama saya jadi manusia silver pengemis di sini, sudah bertahun-tahun. Biasanya orang ngasih cuma 1 euro. Logam, 1 euro, 2 euro. Baru ini saya punya pengalaman ada orang ngasih sampai 100
euro, 1.800.000. Saya bilang, saya dari Indonesia, saya beragama Islam. Kenapa saya sedekah seperti ini? Karena inilah ajaran kami, umat Islam. Ibu tahu saya pulang ke Indonesia, seminggu kemudian saya ditelepon orang Prancis masuk Islam. Sehingga orang itu kalau punya duit, niatnya bukan untuk mengkayakan dirinya sendiri, tapi untuk membantu orang lain. Gus, kan Gus Miftah sekarang punya uang bisa sedekah. Saya bilang, bersedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Berangkatlah ke masjid sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Tapi saya nggak ikhlas Gus, lebih baik nggak ikhlas tapi sedekah daripada ikhlas tapi nggak pernah sedekah. Lebih baik sholat walaupun tidak khusyuk daripada khusyuk tapi tidak pernah sholat. Lebih baik baca Quran walaupun tidak fasih daripada fasih tapi nggak pernah baca Quran. Lebih baik ngaji walaupun ngantuk daripada melek gaweane ngeslot. Mudar. Laka-laka. Nanti kalau ditanya sama suaminya pulang, tadi pengajiannya Gus Miftah isinya apa? Gus Miftah, laka-laka. Viral maning laka-laka. Nah, ternyata hidup yang enak untuk mereka yang dihauli hari ini, itu bisa dimulai dari dunia Pak. Siapa bilang surga nggak bisa dibeli? Isole. Dengan apa? Dengan sedekah. Dengan apa? Dengan ibadah. Surga itu mahal, tapi bayarnya tidak harus menggunakan uang. Contoh, orang miskin juga bisa masuk surga. Kalau memang surga itu mahal, harus dibayar dengan uang, berarti orang miskin gak ada yang bisa masuk surga. Bagaimana sedekahnya orang miskin? Guyu. Orang kaya sedekah dengan uangnya, orang miskin cukup dengan senyumannya. Yang paling ciloko, wis miskin merengutan. Ada gak Bu? Orang miskin cangkeme merengut. Ada? Wongnya ya teka. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat. Yang suka merengutan biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Saya punya uang 50.000, anak saya butuh susu, banter-banterin nyusu. Saya bilang sama istri saya mau sowan Abah Pekalongan, Abah Lutfi. Uangnya boleh nggak saya buat naik bis? Istri saya nangis. Lah susunya naik ke primen, Bah. Wes ora apa-apa. Saya kangen banget sama Abah Lutfi. Saya ngebis nih dari Jogja ke Pekalongan. Nggak punya motor, Mbak, ngebis ke Pekalongan. Saya itu kalau ketemu Abah Lutfi selalu dipanggil juragan. Juragannya teka. Padahal saya miskin nggak punya apa. Piye le? Mbak, Bah, lihat wajahnya Abah saja saya sudah seneng. Pulang, uang saya habis. Jam 12 malam saya nyampe rumah. Anak saya nangis karena nggak punya susu. Akhirnya malam itu saya rebutan susu sama anak saya. Hah? Ya kan dibagi. Anakku satu, aku satu. Wong lanang itu kan, mohon maaf, laki-laki itu penggemar susu tanpa gelas. Bengi disusoni yen awan nguli. Bareng paham ranti susu. Bapak iki beda maning. Wis rabi duwe susu kok tetep kuru. Barangkali susune ora cocok kayak gini. Lah wong rabi lemu kuwi berarti susune cocok. Ada juga rabi tetap guru, mungkin susunya jeruk diganti kayak gini.
ke warung. Mila niku wau. Kula suwun jenengan ngamalke donga niku wau ditambah karo sholawat. Saya punya keyakinan nggih. Kalau hidupnya itu enak, insya Allah ketika keenakan digunakan untuk ibadah, besok mati kita juga enak. Amin Allahumma amin. Sebagai penutup, sudah jam 2. Aku sedangkan jam 2. Hah? Sudah jam 4, saya harus berbuka puasa di Solo, nanti malam ngaji di Seragen, pindah ke Magelang, Temanggung, Jepara. Aku kelone kapan? Saya minta kepada Allah, semoga semua yang hadir derajatnya diangkat oleh Allah. Semuanya ekonominya dibaikkan oleh Allah. Keluarganya disakinahkan oleh Allah. Anaknya disedekahkan oleh Allah. Baik di dunia, baik di akhirat. Al-Fatihah. Ya kan abudu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.